Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Kita anggap setiap malam Lailatul Qadar supaya pahalanya lebih banyak dan semangatnya lebih bagus lagi. Siapa yang minum pada malam Lailatul Qadar untuk ibadah, pahalanya double-double juga. Masya Allah. Baik, kalau gitu kita minum dulu. Silakan, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Silakan itu. Malam ini temanya resep keselamatan. Siapa yang ingin selamat dunia akhirat, malam ini akan disampaikan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu imam yang diikuti oleh banyak masyarakat Asia, bahkan juga di negara-negara Arab seperti Yaman, Syria, ini banyak mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Di Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Setiap Ramadan membaca Al-Quran hanya khatam 1 bulan 60 kali. Kalau Ustaz berapa kali Ustaz hafal? Masya Allah ya. Apalagi Andri, Masya Allah, mudah-mudahan ya semuanya kita. Jadi Imam Syafi'i pernah ngaji di hadapan Imam Malik. Subhanallah, masih muda, ternyata 40 hari sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu hadisnya ada ribuan hadis. Beliau lahirnya di Palestina, di jalur Gaza, kemudian pergi ke Irak, akhirnya beliau pindah ke Mesir, wafatnya di Mesir. Masjidnya ada di Kairo. Beliau ini termasuk imam yang diterima di seluruh dunia. Beliau memberikan resep kepada kita, siapa yang ingin selamat dunia akhirat, ada resepnya, yaitu surat Wal Asri. Surat Wal Asri. Siapa yang mengikuti surat Wal Asri, nanti diuraikan, ya kayaknya nggak lama-lama juga ya, cukup sampai jam 10 saja ya. Waktu mana yang enak kira-kira? Waktu Mekah Al-Mukarramah, subhanallah ya. Jadi waktu Mekah saja supaya lebih supaya bisa pergi ke Mekah, amin ya. Jam berapa jadinya? Baik. Sebelum kita uraikan dan kita tidak lama-lama, mari semuanya kita baca surat Al-Asri bersama-sama. A'udzu billahi
wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa, menganjurkan kepada kita tolong jangan ada waktu yang tidak berguna. Waktu ini sama dengan umur, kalau sudah lewat tidak akan kembali sampai hari kiamat. Hari Selasa ini tanggal 7 ya, tanggal 7 Agustus 2012 tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ada Selasa lagi, tapi bukan 7 Agustus lagi. Ada Selasa lagi, tapi bukan tahun 2012 lagi. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kepada kita, tolong waktu jangan sampai disia-siakan. 24 jam harus bernilai ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya baca Quran. Perlu disampaikan hari ini, ibadah ialah semua ucapan dan aktivitas untuk mencari ridho Allah. Saya ulang lagi Bapak-bapak, supaya kita tidak sia-sia. 24 jam harus bernilai ibadah. Ibadah ada dua, ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ialah ucapan dan perbuatan aktivitas untuk mencari ridho Allah. Ibu-ibu pergi ke kantor, bapak-bapak ke kantor ibadah. Tolong Pak Jatmiko ngitungnya jangan dari anak ke KBRI, lalu ngitungnya dari Indonesia saja. Subhanallah ya, dari Indonesia kira-kira berapa jengkal ke sini, subhanallah ya, berapa jengkal ya. Terus Bapak Ibu pergi ke sini tadi ke kantor ibadah. Kemudian guru-guru ngajar di sekolahan, ini ibadah. Yang paling banyak ibadahnya itu ibu-ibu, subhanallah. Nanti ibu-ibu menyediakan sahur untuk putra-putrinya, untuk keluarganya, subhanallah, pahalanya luar biasa dan akan diterima oleh Allah. Syaratnya satu, apa? Tidak boleh, apa ya, maaf ya bahasa kasarnya ya, nggak boleh monyong. Ya maaf ya, paham ya kira-kira nih ya, nggak boleh apa tadi? Nggak boleh marah, subhanallah. Kalau bangunin anaknya jangan marah Bu ya. Tolong kalau bangun anaknya, tolong sambil dipijitin, ayo nak sahurna. Sudah jam 3:15 kurang 2 menit lagi nak, subhanallah ya. Cepet. Imsak ibu-ibu, bapak-bapak masih boleh makan. Saya lihat di sini imsak jaraknya 5 menit ya. Kemarin jam 3:12 sampai imsaknya jam 3:17. Jarak 5 menit ini masih boleh makan, masih boleh. Tapi kalau sudah jam 3:16 tolong berhenti. Kalau jam 16 tolong berhenti, 17 segera selesai. Jangan sampai begini, belum adzan aja kalau subhanallah. Nah, kalau di Tokyo dengerin adzan di mana? Subhanallah ya. Kalau di Indonesia masih dengar adzan dari masjid. Baik. Jadi ibadah ialah ucapan dan perbuatan untuk mencari ridha Allah. Wal asri innal insana, sesungguhnya manusia sedunia, lafi khusrin, dia akan rugi dunia akhirat. Semuanya Bapak Ibu, orang Indonesia merugi, Malaysia merugi, Mekah merugi, Jepang merugi, Amerika, Eropa, atau kita sebutkan di benua
semuanya akan merugi. Seluruh manusia sedunia dia akan merasa rugi dunia akhirat. Illal ladzina amanu. Lah di sini mulai resepnya. Kecuali orang yang beriman. Tolong ini, pegang satu ini. Sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia sudah menjadi profesor, sekalipun dia menjadi perdana menteri, sekalipun dia menjadi raja, sekalipun serba ada, kalau satu syarat ini tidak ada, maaf kata Allah, innal insana lafi khusrin. Baik, saya sebutkan dulu aja. Resepnya ada 4. Pertama, illal ladzina amanu, beriman. Wa amilus sholihat, beramal soleh. Ini amal soleh bisa diuraikan sampai 2 tahun. Subhanallah. Amal soleh ini nanti, ya, amal soleh nanti bisa diuraikan 2 tahun ini kira-kira ini, masya Allah. Nah, amal solehnya saja. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. Jadi resep keselamatan ada 4. Tolong dicatat ya. Di dalam Al-Quran sudah hafal semuanya. Sudah hafal semuanya. Yaitu illal ladzina amanu. Pertama, beriman. 2, wa amilus sholihat, amal soleh. 3, wa tawasau bil haqqi. Tawasau itu wasiat, bil haqqi dengan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. Baik, saya uraikan satu-satu. Tolong ya, subhanallah. Lihat sekarang yang ada di Indonesia dulu. Di Indonesia, semua orang Indonesia akan merugi, kecuali yang mempunyai 4 kiat ini. Orang Tokyo semuanya merugi dunia akhirat kalau tidak mendapatkan 4 ini. Orang mana lagi ya? Eropa, Amerika merugi kalau tidak mempunyai 4 ini. Yang pertama, al-iman. Iman mempunyai keyakinan bahwa pencipta alam adalah Allah, bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan obat keluarganya bisa menjadi sehat Allah, yang menguji sakit juga Allah. Oleh karena itu, semua yakin tidak akan terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa yang ringan saja, dia menjadi orang Islam. Ini syarat pertama. Siapa saja yang ingin selamat dunia akhirat, hendaknya dia yakin bahwa yang memberi rezeki itu Allah, bukan ibunya, bukan bapaknya. Buktinya apa? Ada orang ibu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tapi dia orang yang paling mulia nomor 1 di dunia. Coba ini saya mau nanya ini, siapa yang bisa menjawab? Hadiahnya umroh. Ya, saya ulang lagi ya. Orang yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia orang paling mulia di dunia dan di akhirat, nomor 1. Siapa yang bisa menjawab? Hadiahnya umroh, bayar sendiri. Subhanallah. Siapa kira-kira? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru berada dalam kandungan ibu, bapaknya sudah meninggal. Umur 6 tahun, ayo nak ziarah ke kuburan ayah. Di perjalanan ibunya meninggal. Dan itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya menjadi pelajaran bagi umatnya bahwa yang menjadikan orang sukses itu bukan bapak ibunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu saya selalu berdoa, mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, amin ya. Dan semuanya nanti bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Iman. Cuman ibu-ibu, iman itu seperti yang diterangkan kemarin, bisa tambah, bisa kurang. Kalau pas terawih begini nih, subhanallah, grafik iman kita naik. Tapi kalau pas di rumah nonton sinetron, subhanallah, itu agak kurang, subhanallah. Saya belum tahu nih, belum buka televisi di Jepang, ada sinetron? Ada juga? Masya Allah, saya belum tahu ini. Masya Allah. Kalau pas nonton sinetron itu agak grafiknya itu turun. Tapi kalau sudah pengajian begini nih, naik lagi. Tolong kita memperbanyak istighfar. Siapa yang istighfar 3 kali, dosanya diampuni oleh Allah. Semuanya bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mengapa sih kita habis berbuka itu kan masih enak-enaknya istirahat di rumah, kok pergi ke apa namanya, Pak ya, Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Mengapa ke sini? Ingin mencari ridha Allah. Kira-kira setiap datang di sini oleh atas perdagangan dikasih uang berapa puluh ribu? Tolong Pak, dibagi uangnya di sana. Subhanallah, ini mau ada di sini insyaallah. Kita doakan beliau nanti akan menjadi Menteri Perdagangan. Amin. Subhanallah, amin, amin, masya Allah. Amin Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada Menteri Perhubungan nggak di sini? Ada mana? Kemarin saya melihatnya Perhubungan, Masya Allah. Baik. Bukan itu yang kita cari jamaah sekalian, rugi kita. Sahabat datang ke sini ini hanya mengharapkan ridho Allah. Makanya pengajian kita ini sampai subuh pun siap. Subhanallah ya. Masya Allah. Tapi syaratnya Bapak Menteri Pertanian nyiapin pisang seluruhnya, subhanallah ya, 1 tandan ya. Setiap orang pulang kasih 1 tandan, subhanallah ya. Insyaallah. Di sini ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, siapa lagi? Alah, beliau ini Menteri Agama. Amin, subhanallah, amin. Amin, amin. Rugi jamaah sekalian kalau hanya cita-cita ingin menjadi Menteri Agama. Yang enak adalah ingin menjadi penghuni surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang beriman, orang bertakwa, orang Islam satu. Syaratnya diantaranya yang iman ini, tolong ya, jangan sampai kita ini gampang marah. Dalam ayat ini nanti, baik ya, saya ulang lagi nih kisahnya. Ada gubernur namanya Maimun Al-Mahron, Bapak Gubernur. Mungkin pada kesempatan lain diterangkan, ini saya cuplik sedikit aja. Pas ada tamu banyak, orang Arab itu pakainya putih Pak. Dan kemudian diberikan kopi, tapi kopinya nggak pakai gula. Kopi panas, nanti gulanya itu makan kurma. Ya, makan kurma masih ada sedikit rasa manis-manis, didorong dengan kopi, jadi kopinya dicampur dengan gulanya sudah berada dalam mulut kita. Baik, ternyata ketika ngirimin menghidangkan kopi, kopinya numpahin Bapak Gubernur. Ya Allah, bayangkan Gubernur disiram kopi panas. Ya Allah, marah dan malu.
akhirnya melotot matanya. Untungnya pelayannya itu rajin ngaji, terus dibacakan ayat surat Ali Imran. Nanti tanyakan imam kita tadi hafal Quran, masya Allah. Ya, subhanallah, ternyata penghuni surga itu wal kadziminal ghaid, yaitu orang yang mau menahan amarahnya. Dia marah tapi ditahan. Akhirnya Bapak Gubernur, subhanallah, langsung sudah mulai baik-baik, udah ambil lap ya, dilap. Ternyata pelayannya nggak mau pergi. Diteruskan ayatnya, takutnya nanti dipecat setelah orang ini pulang, dipecat sama Bapak Gubernur. Akhirnya ayatnya dibaca lagi, wal afina anin nas, orang yang masuk surga itu mau memaafkan kesalahan orang lain. Akhirnya Bapak Gubernur sambil senyum, ya udah saya maafkan, pergi ya, pergi sana ambil lap. Nggak mau pergi lagi. Ya Allah, bandel betul ini ya, subhanallah. Ternyata ayat yang diteruskan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang orang berbuat baik. Ternyata Pak dikasih hadiah 10.000 yen. Subhanallah. Sudah nyiram apa tadi? Kopi panas malah dikasih hadiah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya kita nanti nggak gampang marah. Malah kalau ada yang salah tolong dikasih hadiah. Masya Allah ya. Tapi jangan bandel-bandel, nanti bandel betul Anda ya. Ini orang beriman itu begitu. Iman. Nah, 1. 2, iman ini jamaah sekalian, diterimanya amal tuh tergantung imannya loh. Di akhirat ini ya, orang kalau nggak beriman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu dzam'anu ma'a. Orang yang tidak beriman, ibu-ibu, bapak-bapak, amal solehnya di dunia dapat pahala dunia, dapat balasan di dunia, tapi di akhirat seperti fata morgana. Orang sangat haus, jarak jauh kelihatannya ada air, ternyata dikejar nggak ada air, nggak ada apa-apa. Itu nanti di akhirat sudah kemanusiaannya dia berbuat baik, tapi ternyata di akhirat tidak ada pahalanya. Itu kalau orang yang tidak beriman. Oleh karena itu kita bersyukur iman kita ini, siapa yang sedekah 1 yen itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 juta yen. Ibu-ibu tadi sedekahnya berapa? Subhanallah ya. Kalau banyak tolong dilipat gandakan aja, dilipat gandakan, masya Allah ya. Kita bukan ngitung itunya, tapi sudah dihitung sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya, ini pertama kali diterima atau tidaknya itu tergantung iman. 2, sekalipun dia beriman, ada orang Indonesia beriman tapi tidak beramal soleh, jangan diharap dia bahagia dunia akhirat. Harus amal soleh. Amal soleh pertama, tolong ya, yang ada di sini, tolong disiplin. Kemudian kita buang sampah di tempatnya, itu amal soleh semuanya. Amal soleh ini nanti yang menjadikan dia akan selamat dunia akhirat. Kemudian saya masih ingat nih, zaman Bung Karno. Ada pertukaran mahasiswa, nggak banyak, hanya sekitar 50 mahasiswa Thailand. Sekolah kuliahnya di IPB. IPB itu di mana ya? Di Bantul atau di mana kira-kira? Di mana Pak? Bogor, di Bogor. IPB 50, nggak banyak. Kuliahnya hanya 4 tahun. Jadi insinyur pertanian, pulang di Thailand, subhanallah, diberikan jabatan tinggi, digaji penuh, dan diberikan fasilitas luar biasa. Sampai akhirnya, maaf nih ya, kalau ada pepaya yang bagus, pepaya mana? Bangkok. Allah ya. Kalau ada jambu yang besar, jambu Bangkok. Durian, padi siam. Ya Allah, mengapa? Itu hasil dari belajar di Bogor.
Ini amal soleh ini. Amal soleh luar biasa. Alhamdulillah banyak dokter kita dari Jepang, mudah-mudahan nanti di Indonesia bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Banyak dokter kita dari Amerika, banyak dokter kita dari Jerman. Mudah-mudahan, saya doa pertama kali ya, maaf karena saya orang Lamongan Surabaya, saya kepingin naik kereta api dari Jakarta Surabaya 1,5 jam. Amin, amin, subhanallah, amin, amin Pak, amin, subhanallah ya. Ini mana Bapak Menteri Perhubungan, subhanallah ya. Jadi nanti tolong kereta yang namanya Hayabusa kita pindah ke Indonesia. Amin, amin, subhanallah ya. Subhanallah, nanti dari Lamongan turun di kereta api, tolong dikasih stasiun Lamongan Pak ya, subhanallah ya. Ini contoh amal soleh. Amal soleh ini. Makanya saya tadi bilang amal soleh ini kalau diuraikan 2 tahun nggak selesai. Jadi amal soleh diantaranya tolong bagaimana di jalan raya itu nggak ada orang yang ganggu orang lain. Saya doakan ini semuanya orang Islam. Tolong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Betulkah kita muslim? Ini pertanyaannya. Al-muslimu orang Islam ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang lain tidak terganggu dari ucapan dan perilakunya. Saya lihat di Tokyo ini banyak Islam yang beredar, tapi muslimnya jarang melihat saya. Islamnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Enggak boleh kita parkir sembarangan. Saya doakan ya, saya doakan nanti mudah-mudahan punya mobil Alphard 3. Amin, amin, amin ya. Tapi syaratnya harus punya parkir. Subhanallah ya. Saya doakan punya mobil bis 6. Amin, alhamdulillah. Perdagangan kalau teman-teman ya Pak ya, alhamdulillah. Tapi syaratnya harus punya parkir supaya tidak mengganggu orang lain. Ini Islam. Amal soleh. Di setiap bidang itu kita semuanya beramal soleh. Ini yang menyebabkan orang sekalipun dia beriman, dia muslim, tapi kalau tidak beramal soleh, maaf ya, ini tidak ada gunanya. Di dunianya akan sengsara, di akhiratnya tidak akan bahagia. Ini yang kedua, al-iman wal amal soleh. Iman dan amal soleh. Contoh amal soleh, subhanallah, mudah-mudahan sekolahan kita ini nanti muridnya ada 70 ya, kalau Pak ya. 70 berapa? 76. Mengapa kok 6? Karena rukun Islam, rukun iman ada 6. Subhanallah. Insyaallah. Mengapa kok 70? Karena pahala itu selalu dilipatkan 70. Subhanallah. Amin. Amin. Insyaallah. Saya doakan akan menjadi menteri pendidikan. Amin. Subhanallah. Ada di sini atas sudah. Oh, masyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Masyaallah. Saya doakan Pak. Kita bukan kepingin jadi menteri, tidak. Tapi bagaimana pendidikan kita di Indonesia itu subhanallah, anak kita ajarkan. Syaratnya masuk surga hanya 2. Siapa yang ingin masuk surga syaratnya harus 2. Enggak banyak-banyak. Jamaah sekalian, apakah dia orang mana saja? Mas, adik dari mana nih? Jawa mana? Purworejo, insyaallah. Saya itu akan masuk surga. Syaratnya 2 deh. Amin ya. Syaratnya 2. Ibu dari mana? Ya. Dari mana aslinya? Mana? Semarang. Tetangga Purworejo Semarang. Subhanallah, sama-sama Jawa Tengahnya. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jawa Tengahnya. Istrinya dari mana? Istrinya, saya tanya istrinya ya, maaf. Enggak yang ini. Istri dari mana? Jawa Timur, subhanallah. Ternyata beliau ini bertiga Timur Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, subhanallah ya. Jamaah sekalian, orang mana saja ibu-ibu, siapa ingin masuk surga, syaratnya hanya 2, apa? Iman dan amal soleh. Kalau dia iman saja tidak amal soleh, maaf, tidak ada artinya. Kalau dia amal soleh saja tidak beriman, tidak ada artinya.
Ini kita doakan ya, mudah-mudahan orang Jepang semuanya masuk Islam, amin ya. Nanti surga dipenuhi orang Jepang, subhanallah. Kenapa? Akhlaknya bagus, betul ya. Setiap orang, Masya Allah, saya udah latihan mas, karena sudah latihan begini, latihan, Masya Allah. Pak Ian sudah bisa belum? Oh, aku Masya Allah ya, latihannya. Subhanallah jamaah sekalian. Jadi betul-betul siapa yang ingin masuk surga syaratnya dua, dari manapun dia berada, al-iman dan amal soleh. Sekali lagi, kalau dia beriman tapi nggak beramal soleh, maaf ya, sekali lagi maaf, tidak bisa, tidak akan bahagia dunia akhirat. Kalau dia beramal soleh saja, beramal soleh tapi nggak beriman, banyak yang bunuh diri. Tadi siang saya minta doa sama Bapak Ibu, sekarang minta doa lagi. Kalau di Amerika ada panti jumbo, di Jepang juga ada panti jumbo, tolong kita semuanya melalui Bapak Menteri Pendidikan, Bapak ya, saya ingin bikin pesantren namanya wisata husnul khotimah. Santrinya khusus usianya masih muda-muda, umur 60 tahun ke atas, subhanallah ya, umur 60 tahun ke atas, subhanallah ya. Nanti apa ya, programnya ringan saja, bangun jam 3 malam setiap hari, bukan puasa saja, bangun jam 3, diajak tahajud, kemudian nanti sholat subuh, habis subuh nggak pulang, kemudian langsung disediain teh kayak begini nih, disediain teh dan pisang goreng, subhanallah, nunggu sampai terbit matahari, pengajian, kemudian 10 menit kita sholat, namanya sholat syuruk, pahalanya haji dan umroh. Habis itu sholat, habis sholat pulang, ya pulang, kemudian nenek sebelah sana nenek-nenek, sebelah sini kakek-kakek, di tengah-tengah masjid. Tanahnya kepingin mudah-mudahan minimal 20 hektar ya, 20 hektar. Kemudian nanti nenek-nenek jam 7 mulai nyiram tanaman, subhanallah. Ada yang mau mancing boleh, nanti jam 8 pulang sarapan, jam 9 kumpul di masjid, silakan sholat duha sendiri-sendiri, kemudian pengajian sampai jam 10, kemudian sarapan yang kedua, subhanallah. Habis itu sampai nanti zuhur, sholat duha sudah, zuhur nanti habis zuhur makan siang, habis itu istirahat tidur, habis zuhur sampai menjelang asar, habis asar jalan-jalan, subhanallah, sambil bawa tongkat, subhanallah ya, bawa tongkat masing-masing, kemudian sampai menjelang maghrib. Nanti maghrib isya nggak pulang di masjid, disediain minuman lagi, nanti makan, nanti pulang tidur habis isya. Itu namanya pesantren atau wisata husnul khotimah. Saya minta tolong kepada Bapak Menteri, tolong dibantu Pak Dinas Subhanallah ya. Ini mudah-mudahan bisa diwujudkan dan gratis bagi yang tidak mampu, yang berada silakan membayar. Untuk apa? Untuk supaya operasional bisa berjalan dengan baik. Nanti ada dokternya, ada perawatnya, ada ustadznya, ada ustadzahnya, ada santrinya untuk merawat mereka dan diantarkan supaya bisa masuk surga, subhanallah. Jadi namanya wisata husnul khotimah. Dan itu calon menteri percetakan, subhanallah ya, alhamdulillah ya. Sekarang si Nasih ini sudah punya 30 hektar, subhanallah ya. Nanti saya minta nggak banyak-banyak, Nasih 20 hektar aja, subhanallah ya. Jadi Nasih ini di GIP sudah punya 30 hektar, subhanallah ya. Nanti mudah-mudahan bikin namanya pesantren wisata husnul khotimah, masya Allah. Setuju? Alhamdulillah, alhamdulillah setuju. Tinggal nanti saya pulang, saya bangun aja, subhanallah kan, masya Allah. Nih amal soleh sudah nggak banyak-banyak, tolong dikiaskan, diteruskan aja. Di rumah tolong bapak amal soleh, jangan minta dilayani makan disediain oleh istri, jangan. Tapi istri rebutan melayani suami, subhanallah ya. Ini tolong ya. Jadi suami tolong jangan minta disediain makanan, jangan. Ya, jangan. Ibu-ibu jangan minta belanja, tapi belanjanya sudah dicukupi, subhanallah ya. Bapak-bapak jangan minta digosokin baju, jangan. Tapi ibunya, istrinya sudah gosokin dulu, subhanallah. Ini namanya amal soleh. Baik, saya cepetin. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, amar ma'ruf nahi mungkar.
Tolong, saya berharap tidak ada parkir sembarangan. Masya Allah, di sini senang sekali saya melihat. Apalagi bapak-bapak yang pakaian hijau-hijau, Masya Allah. Mau saya pinjam, saya bawa ke Indonesia. Subhanallah ya. Akan kita taruh di Depok ya, Subhanallah ya. Yang hijau-hijau itu loh, yang pakai hijau-hijau. Saya mau pinjam nggak banyak-banyak, cukup 20.000 apa namanya personal aja, Subhanallah ya. Untuk menjaga Depok saja, Depok. Subhanallah. Ada yang dari Depok di sini? Siapa? Oh, Nasih, subhanallah. Nasih kalau gitu pulang dari sini S2 langsung jadi wali kota Depok. Subhanallah. Tapi syaratnya satu, dua syaratnya. Yang pertama, bawa hijau-hijau dibawa ke Indonesia. Subhanallah. Yang kedua, ngasih saya 20 hektar. Subhanallah. Tapi bukan untuk saya, Nasih, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ada buang sampah, subhanallah. Maaf ibu-ibu, ada orang masuk surga gara-gara ngambil ada dahan jatuh di jalan. Ini hadis sahih. Ada sedikit nggak kebesar, sedikit dahan. Ternyata diambil, dibuang di tempat sampah, masuk surga. Innar rajula yataqallabu fil jannah fi husnin. Masuk surga karena ada pohon dahan kecil di jalan, kemudian diambil, kemudian dibuang di tempat ini. Mudah-mudahan saya bisa masuk surga. Alhamdulillah. Ini subhanallah. Ini alhamdulillah ya. Baik, saya masukin insyaallah ya. Nanti dibuang sampah ya. Mudah-mudahan. Ternyata bisa, mudah-mudahan masuk surga ibu, subhanallah. Alhamdulillah, langsung ibu praktek, alhamdulillah. Ini bisa ditarik. Nah, siapa yang narik ini masuk surga? Subhanallah. Alhamdulillah. Betul, ini hadis sahih. Ini watawasau bil haqi, saya hanya praktek saja bu. Saya hanya nyontohin. Sebenarnya itu sudah ada di Jepang, di Tokyo sudah ada semuanya. Tinggal kita praktekkan kita di rumah. Insyaallah. Ini watawasau amar ma'ruf nahi munkar. Saya tidak usah menyebutkan FPI, nggak usah, subhanallah, nggak usah menyebutkan FPI ya, nggak usah. Tapi cukup amar ma'ruf nahi munkar itu, subhanallah, dengan pakaian hijau-hijau aja, subhanallah. Apa namanya di sini? Apa? Lalu hijau, subhanallah. Masya Allah, itu istilah orang Indonesia aja, Masya Allah. Istilah orang Indonesia, Masya Allah. Mudah-mudahan. Tapi itu seandainya dia muslim, pahalanya luar. Tapi di dunianya sudah bagus. Di dunianya dapat pujian orang. Di dunia dapat pujian orang bu. Tapi di akhiratnya maaf ya, tidak ada nilainya. Di dunia dapat. Terakhir, wa tawasau bis sabr, tolong semuanya sabar. Semuanya sabar. Hari ini tadi udaranya agak hangat ya. Kalau kemarin hujan, masya Allah, pahalanya banyak mana? Sama-sama, subhanallah. Karena kalau musimnya itu kalau nggak panas, kalau hujan itu bukan haus tapi lapar, subhanallah. Betul nggak? Tapi kalau agak hangat, laparnya hilang tapi haus. Tadi saya perhatikan ada yang berbuka dengan saya itu pertama langsung minum dulu, masya Allah ya. Minum mengapa? Karena udaranya tadi agak ada hangat, masya Allah. Nah, oleh karena itu tolong sabar. Sabar ada 3. Saya ringkas ini. Sabar dalam taat. Hari ini tadi saya perhatikan, masya Allah, bapak-bapak ambil 2 soft, ibu-ibu ambil 2 soft. Ini sabar untuk ikut tarawih. Ini sudah malam 19 ibu-ibu. Besok malam 20 ya, kemudian hari Kamis kayaknya malam 21. Tolong malam 21 nanti lebih kita tingkatkan lagi. Pak Ustadz bisa ikut di Mekah Pak Ustadz, terawihnya 31 rakaat, subhanallah ya. Kita cukup 11 nggak apa-apa, 11 nggak apa-apa ya. Tapi tolong yang semangat dan mudah-mudahan mulai tanggal 21 itu kita harapkan Lailatul Qadar. Kita harapkan Lailatul Qadar. Tolong tarawihnya tadi kata Ustadz ada semangat. Tolong disampaikan kepada adik kita. Bahkan tanggal 21 mulai besok malam itu tolong mulai kita lebih kayak di awal Ramadan kemarin. Semangat. Saya yakin ini karena hari kerja, mungkin nanti yang agak banyak adalah Jumat malam Sabtu.
Jumat malam Sabtu insyaallah, dan insyaallah Jumat malam Sabtu bagi saya adalah mau pamitan juga kepada Bapak Ibu. Insyaallah nanti saya doakan Sabtu saya pulang ke Indonesia, nanti saya doakan ibu-ibu bisa ketemu di Jakarta, amin ya. Kemudian ketemu di Mekah, amin amin. Tolong amin semuanya, amin. Kemudian terakhir ketemu di surga, masya Allah, alhamdulillah ya Pak ya. Janji Pak ya, janji ketemu di Indonesia, ketemu di mana lagi Pak? Mekah, ketemu di surga, amin Pak ya. Masya Allah, beliau ini PDI Pak ya, subhanallah ya, Partai Dakwah Islam, subhanallah. Maaf Pak ya, saya berkata Pak, masya Allah ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Nanti ketemu di Indonesia, ketemu di mana lagi Pak? Di Mekah, yang ketiga ketemu di Amerika, yang keempat ketemu di surga, masya Allah. Ini semuanya tolong sabar, terawihnya sabar, baca Qur'annya ditambah lagi Bu. Ya, tolong mulai malam Jumat, tolong ditambah. Diharapkan Lailatul Qadar. Mulai malam Jumat itu bagi yang puasanya hari Jumat. Tapi yang puasanya hari Sabtu, yang puasanya hari Jumat, besok sudah malam 21. Besok sudah malam 21. Oleh karena itu, kalau begitu menurut saya, baik yang puasa Jumat maupun Sabtu, tolong mulai besok kita tingkatkan. Bahkan jangan besok, mulai hari ini, malam ini. Kayaknya, tolong dilihat. Kayaknya Lailatul Qadar, subhanallah, amin ya. Dan rahasianya dirahasiakan Allah. Sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Tolong Facebooknya yang tidak baik, tolong ditutup. Yang baik-baik saja, subhanallah. Kan kemarin juga ditanyakan, wa yas'alunaka 'anil Facebook, subhanallah. Mereka menanyakan tentang hukumnya Facebook. Qul fihi ismun kabir. Facebook itu ada dosa besar, wa manafi'u linnas, ada manfaatnya juga, wa ismuhu, dosanya akbaru min nafihi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, kita gunakan yang manfaat saja. Tolong nanti isi pengajian ini beritahu ke Indonesia, tolong masukkan Facebook. Resep keselamatan ada 4. Tolong ya, masukkan Facebook nanti. Saya nggak ngerti Pak, saya dibikinin Facebook 5 kali, tapi sampai sekarang masih belum bisa saya. Subhanallah ya. Tolong nanti Nasih ngajarin saya, subhanallah ya. Facebook. Jadi yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Saya ulang lagi, sabar ada 3 hal. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika mendapatkan ujian. Ujian apa saja, tolong jangan ada yang putus asa. Seandainya ada yang keluarga sakit, kita doakan, tolong sabar dulu ya, sabar, dan mudah-mudahan Allah berikan sembuh. Ini ada doa ini, belum saya kasih kemarin. Tolong ikut saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama. As'alullahal azim Rabbal arsy al-azim an yashfiyaka. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullaha al-azima Rabbal arsy al-azimi an yashfiyaka. Saya baca lagi ya. As'alullaha al-azima Rabbal arsy al-azimi an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah, sama-sama. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang besar, semoga menyembuhkanmu. Nanti Pak Ustadz, nanti mungkin dengan saya ditulis insyaallah nanti. Kata Rasulullah, siapa ada orang sakit dibacakan itu 7 kali, insya Allah sembuh. 7 kali bacanya. Nanti mudah-mudahan saya bisa duduk sama Ustadz, nanti bisa dituliskan doa menjenguk orang sakit. Kalau yang kemarin yang saya sampaikan itu doa orang yang sakitnya, pasiennya. Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini bagi yang sakit.
Siapa yang sakit itu bacaannya. Yang tadi orang yang jenguk, umpamanya ada anaknya yang sakit, ibunya yang sambil mijitin dibacain itu. Kalau ibunya yang sakit, anaknya bacain itu, atau suaminya, atau adiknya, atau saudaranya, atau orang lain dibacakan 7 kali. Mudah-mudahan nanti bisa ditulis, nanti atas nama strip ini ditulis dan bisa dicetak. Tolong nasik pakai cetak, subhanallah ya. Nanti kita dicetak. Ini adalah merupakan apa? Dijadikan kayak apa itu namanya, stiker. Indah sekali, doa orang sakit, doa besuk orang sakit. Nah, untuk problem semuanya kemarin sudah saya terangkan, yaitu membaca doanya Nabi Yunus. Kita akhiri dengan doa Nabi Yunus bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mohon surga. Kita angkat kedua tangan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.